Saat ini saya akan membahas mengenai kuis di pertemuan kemarin. Jadi ceritanya, sebuah perusahaan dia memiliki anggaran penjualan untuk kuarter kedua ya di suatu tahun. Berarti untuk bulan April, Mei, Juni dengan total 2 juta rupiah. 2 juta dolar. Kemudian ini kan namanya adalah anggaran penjualan ya atau sales budget. Nah, ketika si perusahaan menjual di bulan April 600.000 dolar yang dianggarkan, itu uang hasil penjualan itu tidak diterima 600.000 dolar. Tetapi kriteria penerimaannya adalah 20% dari penjualan diterima di bulan sekarang atau di bulan April. Kemudian 70% berikutnya diterima di bulan setelah bulan penjualan. Berarti kalau penjualannya bulan April, 70%-nya diterima di bulan Mei dan sisanya 10% diperoleh pada bulan berikutnya. Dalam artian berarti di sini bulan Juni. Nah, kemudian kalimat berikutnya, piutang tidak tertagih dapat diabaikan karena perusahaan beranggapan bahwa penjualan yang dia lakukan semua dalam hal ini berarti di bulan April 600.000 dolar, ini tetap akan diterima 600.000 dolar. Jadi customer-customer yang beli itu semua bayar utangnya ya. Nah, yang jadi permasalahan ada kalimat berikutnya. Saya melakukan satu kesalahan, satu kata yang menjadi fatal dan tidak ada yang bertanya. Ya, nah, dibilang gini, penjualan Februari itu bernilai 430.000. Berarti ini adalah anggaran bulan Februari 430.000, gitu kan ya. Nah, dan penjualan ini seharusnya bukan bulan April, tetapi ini seharusnya adalah bulan Maret bernilai 540.000. Ya. Yang diminta adalah membuat schedule perkiraan penerimaan kas dan juga menghitung besar piutang usaha apabila ditutup per tanggal 30 Juni untuk laporan posisi keuangan. Saya akan mulai dulu yang pertama ya, membuat schedule penerimaan kas. Kita lihat, di bulan April saya menganggarkan 600.000 penjualan. Saya bisa menjual itu senilai 600.000 kepada customer saya. Tetapi di bulan April saya hanya bisa menerima 20%-nya dari 600.000. Berarti hanya menerima 120.000. Sisanya 70% itu saya akan terima di bulan Mei. Ya, 70% dikali 600.000 dan sisa terakhir 10% itu dikalikan 600.000. Ya. Nah, kemudian untuk yang bulan Mei juga kasusnya sama. Besar sales budgetnya 900.000. Ini yang saya akan buatkan schedule penerimaannya. Berarti di bulan Mei saya akan mendapatkan kas ya 20% dari 900.000 dan di bulan Juni saya akan mendapatkan 70% dari 900.000. Yang sisanya 10% ini saya akan terima nanti di bulan Juli. Berarti saya tidak perlu membuatkan schedule penerimaan kas. Nah, sekarang saya akan mulai untuk membuat schedule penerimaan kas yang bulan Juni. Pada prinsipnya sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya. Ketika di bulan Juni saya menganggarkan penjualan sebesar 500.000 dolar. Yang akan saya terima di bulan Juni sebetulnya hanya 20% dari 500.000 dolar. 70%-nya itu saya akan terima di bulan Juli dan 10%-nya saya akan terima di bulan Agustus. Perlu dituliskan nggak?
Tidak perlu. Kenapa? Karena saya membuat schedule penerimaan kas untuk kuarter kedua, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Ya, nah, tolong perhatikan. Ternyata penjualan yang dilakukan di bulan Februari dan di bulan Maret ini pun juga akan mempengaruhi schedule penerimaan kas kuarter kedua. Kenapa? Soalnya begini, ketika penjualan dilakukan di bulan Februari, berarti 20% dari nilai penjualan Februari akan diterima di bulan Februari. Ya, 70%-nya akan diterima di bulan Maret dan 10%-nya akan diterima di bulan April. Nah, catatan tambahan dari soal dibilang penjualan bulan Februari itu senilai $430.000. Berarti di bulan April saya masih menerima 10% dari $430.000 ya, berupa penjualan yang dilakukan di bulan Februari. Kemudian, sekarang bagaimana nih untuk penjualan yang di bulan Maret? Nah, di bulan Maret juga sama. Ketika penjualan dilakukan di bulan Maret, berarti 20%-nya keterima di bulan Maret, 70%-nya keterima di bulan April, dan 10%-nya akan diterima di bulan Mei. Berarti untuk di bulan April, ya, saya akan menerima 70% dari nilai penjualan bulan April, yaitu 540.000. Dan di bulan Mei, saya akan menerima 10% dari penjualan yang terjadi di bulan April. Bayang ya? Nah, berarti ketika saya menjumlahkan ini semua, saya akan mendapatkan penerimaan kas di kuarter kedua pada tahun tertentu nilainya sebesar 1.885.000. Ini untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 2 dibilang, apabila perusahaan akan menyusun anggaran laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal 30 Juni, diminta menghitung besarnya piutang usaha. Nah, kalau diminta untuk menghitung besarnya piutang bagaimana? Ya, tolong perhatikan, di kuarter kedua, saya melakukan penjualan besarnya adalah ini, $2 juta. Ya, nah, berarti kalau yang namanya piutang, kan ini ceritanya saya menjual $2 juta, tetapi uang yang saya terima ya sebagai hasil penjualan kuarter kedua, apakah $2 juta? Tidak. Tetapi uang yang saya terima sebagai penjualan, hasil penjualan di kuarter kedua adalah senilai penjumlahan ya, penjumlahan penerimaan kas untuk untuk penjualan bulan April, Mei, dan Juni. Berarti totalnya sebetulnya dari besarnya penjualan 2 juta, saya baru menerima kas besarnya 1.510.000. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti saya bisa menghitung besarnya piutang saya berapa? Besarnya piutang saya berarti 2 juta dolar tadi saya kurangkan dengan 1.510.000 rupiah. Berarti besarnya piutang saya adalah 490.000 dolar. Ya, Bu, dari mana sih Bu? Kalau ngitung kayak gini bingung. Nah, kita lihat aja. Bulan April penjualan 600.000. Sudah keterima semua belum? Sudah ya. Nih, penerimaan kas di bulan April ini 600.000. Sekarang, penjualan di bulan Mei dibudgetkan 900.000, tetapi baru keterima 180 dan 630. Berarti kan di sini masih ada sisa tuh ya. 900.000 dikurangi dengan
180.000 ditambah 630.000. Berarti di sini masih ada 90.000 yang belum saya terima penjualan bulan Mei. Sekarang penjualan bulan Juni, ya, seharusnya saya bisa menerima uang 500.000, tetapi yang baru dibayarkan baru 100.000. Berarti, ya, masih ada customer yang berhutang kepada kita atau piutang yang belum dibayarkan nilainya adalah 400.000. Kalau ini dijumlahkan, hasilnya sama, 490.000.